channel Firman Di Putra Santoso. Insya Allah akan edukasi mengenai financial dan investment kepada Anda. Kita kemarin udah bahas yang di part 1, yaitu mengenai laporan keuangan itu sendiri ya. Gue jelasin waktu itu apa itu revenue, apa itu net income dan segala macamnya. Jadi gue menjelaskan cara bacanya dulu nih. Kalian harus tahu dulu cara bacanya. Nanti dari data-data tersebut kita bisa convert atau kita bisa jadikan apa nih? Kita bisa olah data ini jadi apa? Nah, itu kita akan bahas di part yang kedua. Jadi kemarin udah tahu bacanya nih, sekarang kita menjadi apa? Gue akan tetap pakai aplikasi, nanti langsung tampilannya akan berubah. So stay tune dan dengerin sampai habis. Jangan lupa ngasih tahu. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Kalau misalkan ada yang nggak tahu apa-apa, bisa tanya langsung ke DM atau komen. Nah, sip, kita pakai RTI Bisnis lagi, buka aplikasinya. Bagi kalian yang belum download, kalian bisa download di Play Store atau di Apple Store. Kemarin kita ngecek saham Telkom ya, sekarang kita tetap Telkom aja biar tetap sama. Di yang part 1, kita kemarin bahas tentang finansialnya. Dari income statement, balance sheet, cash flow. Nih gue jelasin arti-artinya apa, nah kalian bisa cek sendiri. Dari data-data ini, jadilah namanya key statistik. Nah, ini tuh hasil-hasil angka-angka ini itu didapat dari laporan keuangan. Nah, jadi hasil olahannya tuh ini loh. Nah, jadi enaknya di zaman sekarang itu udah ada semua datanya. Udah diolah sama internet atau udah diolah sama aplikasi gitu. Kita udah ngeliat aja angka-angkanya kayak gimana perusahaan ini. Kalian harus tentuin preferensi kalian. Jadi gitu loh. Karena angka ini relatif. Contoh kita ambil yang paling simpel aja. Nih, market kapitalisasi 314 triliun, besar apa kecil? Tergantung. Kalau misalkan dibanding Bank BCA lebih kecil, kalau misalkan dibanding saham-saham second liner lebih besar, itu aja udah beda gitu. Jadi kalian harus nemuin preferensi kalian sendiri. Di sini gue akan ngasih tahu, gue ngasih insight atau ngasih apa yang bisa kalian gali dari data laporan keuangan dan diolah menjadi ini key statistik. Terus kita bisa ngapain nih? Ya, earning per share itu adalah laba perusahaan per lembar saham. Logikanya, kita mikir logika aja. Ketika laba perusahaan naik, ya kan, tapi lembarnya tetap sama, berarti kan EPS-nya makin gede. Nah, kalau EPS-nya makin gede, itu artinya pendapatannya naik. Udah, gitu aja. Simpelnya. Kita lihatnya per tahun aja. Dari 2018 ke 2019, ya, itu dari 182 ke 188. Terus dari 2019 ke 2020, dari 188 ke 210. Artinya apa? Artinya selama 3 tahun terakhir pendapatannya naik karena earningnya naik. Jadi ketika earning per share naik terus, artinya perusahaan itu dikatakan bertumbuh. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari finansial, kita lihat per tahun naik tuh dari 2018, dari 2019, 2020. Jadi sebenarnya ini adalah hasil olahan. Kita lihat 2020 itu 210 dengan kondisi krisis. Kita bisa analisa nih, wah nih perusahaan dalam kondisi krisis saja masih bisa bertumbuh loh. Ini bagus apa tidak? Yang kedua, DPS yaitu dividen per share. Di dividen per share ini kita nanti dapat dividen berapa? Nanti gitu aja. Dividen yang akan kita dapatkan per lembar. Terus DPR atau dividen payout ratio. Jadi DPR itu tuh yang mau dikasih ke pemegang saham tuh berapa persen dari EPS gitu. Misalkan di 2019 deh yang dikasih ke kita tuh 158. Sebenarnya EPS itu 188, kita dapat 81,95%. Jadi 154 kita dapat. Udah clear ya sampai situ ya. Kalau kalian mau lihat dividen yang dikasih di Telkom, kalian bisa lihat di Corp Action, lihat dividen. Nah, jadi yang setiap tahun ngasih kan, dari 16, 17, 18, bahkan 16 2 kali nih kemarin, 17, 18, 19. Nah, kalian bisa lihat nih berapa kali dia ngasih dividen, setiap tahun ngasih nggak, jumlahnya berapa. Nah, jadi di sini gue akan ngasih yang menurut gue ini, kalian nggak usah semuanya sampai habis gitu ya, tahu semuanya. Cukup angka-angka krusial aja atau angka-angka yang penting. Nah, ini gue akan jelasin yang menurut gue ini penting gitu ya. Atau nggak bisa gue pakai tulisannya dan nggak repot gitu. Jadi gue pakainya ini. Ini ada most recent quarter 31 Maret. Nah, ini diambil dari 31 Maret 2021 ya. Terakhir nih yang diambil.
financial year end itu Desember, jadi diambil terakhir itu Desember. Issue share itu adalah jumlah saham yang diterbitkan perusahaan. Market cap itu ada market kapitalisasi, stock index, ngerasa nggak perlu. Nah ini fundamental. Nah ini kita bisa lihat sales, asset, liability, equity, cash flow, operating profit, net profit. Jadi di sini ini angka fundamentalnya dapat dari laporan keuangan yang terakhir. Net profitnya 6 triliun kan Telkom. Kita lihat di kuartal terakhir. Nih ya, yang bagian 2021 bulan Maret. Nah itu 6 triliun juga. Itu data terakhir. Oke, di situ ngambilnya. Nah makanya kalian harus melakukan part 1 dulu. Nah sekarang kita masuk ke earnings. Ini kan udah banyak nih, ada DPS, EPS. Gue akan pakai yang menurut gue penting aja. Nah yang akan gue pakai pertama itu DPS, tadi udah kasih tahu ya, dividen per share. Earning per share udah tahu. Revenue per share itu nggak usah. Nah ini baru nih, book value per share. Nah ini book value per share itu adalah nilai buku per lembar saham. Jadi rasio ini itu untuk membandingkan jumlah saham yang beredar dengan ekuitas pemegang saham. Melalui BVPS ini, Anda dapat mengetahui seberapa besar uang yang akan diterima oleh pemegang saham jika perusahaan ini dibubarkan. Secara fungsi, BVPS itu, daripada kalian mikirin itu, si BVPS ini nanti digunakan untuk menilai saham ini masih under value atau udah over value. Terus cash flow per share gue nggak pakai, cash juga nggak pakai, net asset nggak pakai. Jadi yang gue pakai itu tadi ya BVPS. Gue akan kasih satu aplikasi lagi buat membandingkan saham ini murah apa belum. Ini BVPS nih yang penting. Nah terus ada valuasi. Valuasi ini ada yield, PER, PBVR, PCFR. Nah ini juga sama, gue nggak pakai semua. Yang gue pakai itu dividen yield pertama, PER sama PBVR, price book value ratio. Itu doang gue pakai. Jadi dividen yield ini apa? Nah ini angka yang menurut gue penting juga ketika kalian memilih saham yang punya dividen. Jadi dividen itu ibaratnya itu keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. PER yaitu price earning ratio. Nah ini nanti kita akan bandingkan di aplikasi yang lain. Nanti kita tahan dulu ya. Nah untuk profitability yang menurut gue penting, tadi dividen payout ratio udah ya. Net profit margin NPM, nah ini penting nih, 17%. Itu tinggi loh. Balik ke preferensi kalian, angka-angkanya tuh seberapa enak, seberapa nyaman tergantung kalian. Nah terus yang penting lagi nih ROE dan ROA, return on equity sama return on asset, menurut gue penting. Jadi ini buat melihat jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas 22%. Jadi misalkan kita punya modal 1 triliun, dapat selama setahun itu 200 miliar. Artinya returnnya on equity itu 20%. Dan yang kedua ini return on asset. Return on asset itu adalah ya imbal hasil dari aset yang diinvestasikan. Jadi semakin tinggi nilai ROA-nya, maka semakin baik pula perusahaan tersebut. Kita masuk ke liquidity. Nah, sekarang liquidity nih. Liquidity ini ada 4, ada debt equity ratio, cash ratio, quick ratio atau current ratio. Oke, yang gue pakai itu pertama tadi debt equity ratio 119%, artinya dia itu punya utang lebih banyak daripada kekayaan dia, equity-nya sebesar 100%. Kalian bisa lihat di financial sheet kuartal terakhir, kita lihat tuh equity-nya di 100 triliun, tapi utangnya di 129 triliun. Ini yang bagian yang kanan Maret 2021, kalian lihat angka itu kiri itu ya. Jadi utang lebih banyak. Nah ini cash ratio, quick ratio atau current ratio itu sebenarnya aset atau kas dibagi dengan kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu disebut sebagai hutang lancar atau hutang yang akan dibayar cepat dalam waktu dekat.
cash ratio itu ya jumlah cashnya dibanding dengan utang lancarnya, dia harus bayar berapa pada waktu dekat. Kalau quick sama current ratio, yang membedakan adalah quick ratio itu adalah aset lancar dikurang persediaan apapun itu dibagi hutang lancar, itu quick ratio. Tapi kalau current ratio itu tidak ada persediaannya, jadi cuma aset lancar dibagi kewajiban lancar atau utang lancar. Jadi kalau misalnya kita lihat dari Telkom ini, dia punya cash-nya itu hampir setengah dari utang, dia punya aset lancar itu 80% dari utang. Itu kalau misalnya kita simpulin. Yang menurut kalian bagus nggak? Nah itu balik ke kalian. Kalau menurut gue pribadi ya bagus. Ibaratnya dia ada utang lancar nih, ada utang yang harus dia bayar, dia tinggal bayar. Dia bisa punya kemampuan untuk membayar gitu dalam waktu dekat. Nah jadi itu yang bisa gue kasih kalian. Jadi ini angka-angka yang kalian bisa dapat dari laporan keuangan, dan ini balik lagi ke preferensi kalian. Gue akan kasih tahu yang menurut gue ini masih bisa diolah dari data ini. Nah jadi dari data earnings ini masih bisa diolah lagi, tapi mesti pakai aplikasi yang lain, namanya Stockbit. Kalian download. Nah ini Stockbit, kalian masukin saham Telkom, lihat financial di sini, laporan keuangannya. Nah ini standar deviasinya. Nah, ini untuk nentuin hasil investasi kan, kita bisa lihat di sini. Kita bahas tentang nih ya, 1097 BVPS, book value per share. Jadi kita kalau misalnya kita ngomongin book value, kita bacanya yang PBV standard deviation band 1097 itu sekarang 2,89. Kalian bisa lihat di sini ada min PBV, ada plus 1, plus 2, ada minus 1, ada minus 2. Itu untuk mengindikasikan nih saham masih murah atau mahal, under value apa over value. Nah, jadi harga sekarang kan 3.170. Cara ngitungnya adalah 2,89 dikali dengan 1097, maka hasilnya 3.170. Itu dia masih di bawah minus 1 PBV standard deviation yang warna hijau. Ini udah termasuk murah apa belum? Kita bisa lihat yang warna oranye. Oranye itu adalah min PBV standard deviation. Artinya nilai rata-rata PBV selama 3 tahun terakhir. Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya kan? Ada 3 tahun. Jadi dia masih ada di bawah rata-rata. Nah kalian bisa simpulkan nih murah apa enggak, kan harga wajarnya berapa. Kalian tinggal min standard deviation yang warna oranye 3,66 dikali book value nya 1097. Nah 3,66 kali 1097, nih harga wajarnya 4.015. Itu dia sampai di harga min sekarang 3.170. Jadi untuk yang PE standard deviation band itu sama kayak tadi. Kalau tadi kan pakai book value ya, kalau ini pakai EPS. Jadi 14,99 current ratio-nya, kita bisa lihat tuh ini kotak bawah, current ratio-nya kan till this month kan 14,99, kita genapin 15 dikali dengan EPS-nya. EPS-nya jangan yang tahun 2021, bukan yang 243 tapi yang 210. Jadi hasilnya 210 kali 15. Nah paham ya gitu. Nah itu yang gue bisa kasih tahu ke kalian tentang financial statement part 2, dalamin tentang key statistik gitu ya. Jadi kalian tidak asal beli saham, atau enggak paling tidak ada pertimbangannya dalam memilih saham. Nah gimana? Kalian udah dengar sampai habis yang part 2? Jadi itu yang gue bisa kasih ke kalian di part 1 dan part 2, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau misalnya gue bisa simpulin, angka-angka tersebut itu cuma angka. Nah, kalian harus punya preferensi sendiri, yang mana itu dianggap berapa. Kalian tuh tipikal orang yang seperti apa, profil resiko kalian seperti apa. Kalian harus gali itu terus. Gue gak bisa ngasih tahu, cuma kalian yang tahu. Dan kalian harus coba. Misalkan gue gak nyaman deh equity ratio perusahaan ini 100% lebih nih, gue gak nyaman
sangat kebanyakan utang nih perusahaan, ya jangan dipilih atau jangan dijadikan suatu pilihan. Kalau nggak, aduh ini perusahaan baru nih, laporan keuangannya baru belum sampai 5 tahun, baru 3 tahun, aku nggak nyaman. Atau ada, wah ini perusahaan baru nih, mantep nih ke depannya. Nah itu semua balik ke kalian, gue nggak bisa ngasih tau apa-apa di sini. Gue cuma ngasih basic atau apa yang harus kalian ketahui, apa yang harus kalian pikirkan. Oke, jadi financial part sudah selesai. Mungkin ada yang ketiga ya, mungkin ya kalau ada bahasan lagi, tapi gua rasa cukup sampai sini. So itu doang yang bisa gue kasih kalian. Semoga kalian mencuri dengan apa yang bisa gue kasih, jadi part 1 dan 2. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen ya kalau kalian nonton ini.